Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan para santri yang saya hormati, pada pertemuan yang kedua ini kita meneruskan pembahasan tadi malam, yaitu membahas tentang membacakan kitab Hidayatul Hidayah dari karangan Al-Ghazali. Pada tadi malam kita membahas tentang pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Al-Ghazali? Maka pada pertemuan kali ini kita sudah akan mulai mukadimah daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Haqqa hamdihi, dengan haknya pujian kepada Allah. Wassalatu, dan adapun tambahnya rahmat. Wassalamu, dan kesejahteraan ala khairi khalqihi, itu atau itu semoga dicurahkan kepada paling baiknya makhluknya Allah, yaitu namanya Muhammadin Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan semoga dicurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, min ba'dihi, setelah Nabi Muhammad. Di sini dijelaskan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Haqqa hamdihi, dengan hakikat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, tambahan rahmat dan keselamatan atau kesejahteraan semoga dicurahkan kepada paling baik makhluknya Allah. Siapa dia? Muhammadin, namanya Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan semoga juga rahmat dan salam dicurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad yang ada setelah Nabi Muhammad. Saya jelaskan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Apa hamd itu? Adalah memuji Allah karena dia mempunyai kelebihan. Misalnya Qabur memuji Khair. Kenapa memuji? Karena dia rajin berjamaah, dan sudah di masjid. Itu namanya hamd, memuji. Misalnya apa? Memuji, misalnya Malik memuji, wah hebat dia, sudah hafal Quran awal akhir, ada Anas misalnya. Ini memuji kenapa? Punya kelebihan. Nah, kita muji itu ada orang itu punya kelebihan berpengaruh kepada kita atau tidak. Contohnya begini, misalnya memuji, misalnya Ustaz Syaikhul dibilang pintar baca Quran, alim baca Quran. Kita muji, kenapa? Punya kelebihan, bisa baca Quran. Namun ada kelebihan itu sampai kepada kita atau tidak? Kalau dia itu ternyata tidak ngajar, itu berarti hanya punya kelebihan tapi tidak enak kepada kita. Tapi kalau ngajar kepada kita, berarti kelebihan dia itu sampai kepada kita. Itu juga puji. Dipuji karena pintar,
dipuji karena pintar dan mengajar kepada kita. Itu namanya apa? Hamd. Puji. Paham ya? Nah, kita menyatakan di sini alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Nah, di dalam teori itu hamd itu pujian itu ada empat. Ada qadim alal qadim, ada hudus alal qadim, ada qadim alal hudus, ada hudus alal qadim. Apa yang dimaksud dengan qadim alal qadim? Allah memuji dirinya sendiri. Allah menyatakan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Siapa yang begitu? Allah memuji dirinya sendiri. Itu yang namanya pujian yang pertama dari Allah kepada Allah. Ada pujian apa? Minal hudus ila qadim atau hudus ila qadim. Dari makhluknya Allah memuji kepada Allah. Contohnya la ilaha illallah. Kita membaca syahadat menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namanya manusia makhluk memuji Allah. Nah, kemudian ada al-qadim, al-hudus. Dari Allah memuji hambanya. Allah menyatakan nikmal abdu ayyub. Hambaku yang paling baik pada zamannya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah Nabi yang sabar. Nabi Ayub itu orangnya ganteng, kaya, pintar, banyak anaknya. Namun oleh Allah dipuji, apa pujiannya itu? Dia itu diuji sakit selama 7 tahun. Yang dulunya ganteng menjadi tidak ganteng, yang dulunya gagah menjadi tidak gagah. Ditambah lagi dia itu harta kekayaannya itu hilang, hancur, terbakar. Ditambah lagi anaknya banyak yang meninggal dan istrinya menjauhi dari dia. Coba, ujian yang sangat berat, sakit, harta habis, masih dijauhi oleh keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub sabar, tidak pernah mengeluh. Nah, ya kayak pada Indonesia, SDG naik, tidak mengeluh. Itu ya kira-kira begitu. Nantinya katanya mau naik, bensin naik, tidak mengeluh misalnya. Nah, karena dia itu sakit, ditimpa musibah, kemudian ditimpa kemiskinan dan sebagainya, tidak pernah mengeluh selama 20 tahun. Allah memuji nikmat abdu Ayub. Hambaku yang paling baik adalah Nabi. Contoh lagi, pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik, seperti akhlaknya sekali waktu ngaji nggak ngantuk, seperti akhlaknya lagi misalnya itu apa bulan dia waktu ngaji semangat sekali. Maka Nabi Muhammad itu dipuji karena akhlaknya baik, sopan pada orang, tidak pernah menyakiti, membantu orang yang memerlukan bantuan, dia dermawan dan sebagainya. Lalu Allah memuji, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhmu Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Allah memuji Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk manusia, hamba Allah yang mempunyai akhlak yang mulia. Itu artinya apa? Minal qadim ila dari Allah kepada hamba. Nah, kemudian ada namanya al-hudus dan hudus. Dari manusia memuji manusia, menyatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mungkin dia seorang utusan. Yang ingin di sini dijelaskan, ada orang memuji Allah, memuji
Allah yang banyak sekali. Kalau ngaji hampir dengan Quran tuh bisa dipuji gitu ya. Ini kan manusia kok dinyatakan semua pujian milik Allah. Kok kelebihan itu milik Allah, keistimewaan kok milik Allah. Kenapa? Karena semuanya yang menciptakan orang itu baik Allah. Yang bikin akhlaknya baik siapa? Allah kan. Nabi Muhammad berakhlak mulia, berakhlak baik, berakhlak agung. Yang menciptakan siapa? Allah. Berarti yang dipuji siapa? Allah. Yang bikin apa Nabi Ayub sabar siapa? Allah. Berarti yang menciptakan sabar siapa? Allah. Yang dipuji siapa? Yang menciptakan sabar. Berarti siapa? Kita harus memuji Allah. Dan kita memuji Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena yang menjadikan utusan siapa? Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Maka karena itu menyatakan segala puji milik Allah. Dibawa kepada kita, ibu-ibu bisa sebelum maulid datang ke masjid, melaksanakan sholat jamaah, ditambah ngaji, disambung dengan tingkat di masjid, ditambah sholat jamaah, isya, ngaji bersama. Apakah ibu itu perlu sombong? Apakah perlu ujub? Apakah merasa lebih baik daripada tetangga? Tidak, karena yang bikin kita bisa melaksanakan ibadah semacam ini siapa? Allah. Berarti yang perlu dan berhak dipuji siapa? Allah. Bukan kita yang harus dipuji. Begitupun misalnya rezeki, bisa ngaji tidak ngantuk, bisa ngambil Quran, apa dia perlu sombong? Tidak. Yang bikin tidak ngantuk siapa? Allah. Berarti kita tidak boleh sombong, karena yang hebat siapa? Allah. Maka karena itu menyatakan segala puji milik Allah. Berdiskusi menyatakan haqqa hamdihi. Kenapa menyatakan haqqa hamdihi? Ini dijelaskan. Kita memuji sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa? Karena keistimewaan Allah itu tidak bisa dihitung. Coba kalau hitung kita pemberian Allah kepada kita saja, bagaimana cara hitungnya? Coba kita bisa melihat, coba kita bisa melihat. Wah, nabrak. Berarti mata ini sudah enak, nikmatnya besar, bisa pergi ke masjid, bisa pergi ke sawah, bisa pergi ke sungai nangkap ikan, kan ya? Bisa nonton TV, bisa baca Quran. Nah, nikmat mata ini baru sudah Allah hebat sudah. Gimana cara begini? Belum lagi bisa pergi telinga. Gimana Allah menciptakan telinga? Bisa mendengar. Coba kalau ngomong nggak dengar, kayak bolot ya. Nah, gitu kan? Ditambah lagi kita punya kaki, coba kalau nggak bisa jalan, apalagi hujan, siapa yang mau gendong? Nah, ditambah lagi, coba kita ini coba sakit gigi kita nggak sakit, coba sakit gigi sebentar. Belum nikmat-nikmat yang lain, coba kalau anak goncang sedikit saja, 5 menit saja, banyak lupa, bubar semua. Ya. Jadi maka sini hak paham diri kita memuji Allah itu ya sesuai dengan keagungannya, karena kita tidak bisa menghitung keagungan Allah. Kita hanya menyatakan alhamdulillah. Nah, kemudian menyatakan wassalatu wassalam. Di sini menyatakan wassalatu, kita menyatakan semoga tambahan rahmat. Kenapa? Karena Allah sudah banyak rahmatnya, sudah penuh. Kenapa kita menyatakan tambahan? Karena Rasulullah hakikatnya tidak perlu dibacain sholawat. Yang perlu adalah kita. Ketika kita baca sholawat dengan harapan rahmatnya jatuh kepada kita. Ibarat wadah itu sudah penuh, jadinya sudah penuh. Diisi terus supaya apa? Supaya ibaratkan wadah sudah penuh dengan rahmat. Dengan kita baca sholawat, barangkali rahmatnya mengalir kepada kita. Maka Rasulullah menyatakan
tunsilla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi sallallahu bihi asyur. Katanya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka dengan bacaan selawat satu kali itu Allah membalas rahmat 10 kali. Gak bayangkan. Jadi menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kalau selesai sholat kita salam sudah dapat 2, berarti dapat 20. Kalau lama sudah dapat berapa itu? Nah, ketika kita berselawat itu apa yang terjadi supaya rahmat kita kembali kepada kita. Apa rahmat itu? Rahmat itu katanya as-salatu minallahi ibadihi rahmatun wa barakatun wa maghfiratun. Apa salawat itu? Katanya kalau dari Allah kepada hamba itu adalah pemberian rahmat, pemberian kasih sayang. Kalau yang saya Allah kan enak. Nah, walaupun Allah benar ya diberi kan gitu ya. Coba sampai dikasih aja ibunya. Kalau benar dikirim aja karena kalau benar coba dikirim terus ya. Kenapa? Karena rahmat dari orang tua. Coba ini walaupun ngakukan tetap saja ada rahmat dari Allah. Nah, bisa maafkan. Karena itu kita rahmat dari Allah. Yang kedua apa? Barokah. Apa barokah ini? Walaupun sedikit banyak manfaat, punya uang misalnya sampai 10.000 bisa dimanfaatkan. Sampai coba sampai punya uang 100.000, tapi ada di tengah hutan apa uang itu? Nggak bisa berapa-apa ya. Tapi coba punya uang 10.000, dia minum aja, masa dipaksu kan ya. Nah, apalagi barokah itu apa? Sedikit banyak manfaatnya. Maka karena itu kita mendapatkan dengan sholawat itu mendapatkan barokah. Yang apa? Mendapat pengampunan dari Allah. Dosa yang sengaja dan tidak sengaja diampuni oleh Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga tambahnya rahmat dicurahkan kepada makhluk yang paling baik yaitu Nabi Muhammad. Kita lagi wassalamu keselamatan. Kan ingin selamat orang ya, masa ada yang celaka. Ibu-ibu ingin selamat, tidak ingin jatuh ketika berjalan, ketika naik sepeda motor ingin nabrak, pergi ke sawah tidak ingin kena cangkul dan sebagainya, ingin selamat. Tidur tidak ingin ada ular, tidak ingin ada gelajungi, semuanya kan ingin selamat. Nah, ketika kita mendoakan Nabi itu salam, sebenarnya kita sendiri yang minta kepada Allah diberikan keselamatan. Karena Rasulullah itu sudah dijaga oleh Allah. Rasulullah itu sudah dilindungi oleh Allah sampai hidup dan matinya sampai hari kiamat, sampai bergabung di surga ada dalam perlindungan Allah. Maka ketika kita mengucapkan salam pada Nabi Muhammad, kita berusaha untuk diri kita. Kemudian apa? Ala khairi khalqihi. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling baik. Kenapa paling baik? Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, tidak pernah berbuat dosa. Tanyakan sama khairul ya. Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Hidupnya selalu ibadah. Maka karena itu beda dengan kita. Pulang ke rumah merasani orang, pulang ke rumah ngamuk sama suami, yang laki-laki marah pada istri, yang anak-anak juga begitu, yang santri ganggu temannya. Kalau nggak begitu ngerasa, gitu ya, banyak dosanya. Belum lagi kadang-kadang waktunya piket nggak piketan, gitu ya. Punya bajunya dibiarkan berserakan di tanah. Padahal orang tuanya mencari uang untuk bisa beli baju itu katanya makmur, mani jauh. Coba bayangkan. Nah, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling baik. Kenapa? Karena dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
Jadi kita harus selamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bisa berbuat karena didukung oleh keluarga, didukung oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian didukung oleh Siti Aisyah, oleh Siti Hafsah, Ummu Salamah. Semuanya Nabi Muhammad itu bisa berbuat karena didukung oleh apa? Oleh keluarga. Maka kita berhak untuk mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Walaupun yang sama kita mengharapkan kepada Allah mendapatkan rahmat bukan hanya kita, juga keluarga kita. Ketika kita mendoakan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, berarti mendoakan kepada keluarga kita. Kalau di Sinang Pondok berarti mendoakan orang tua, mendoakan ayah, ibu dan juga saudara. Itu namanya wa'ala ali. Kemudian apa? Wasahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad. Sahabat itu orang yang pernah bertemu langsung pada Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat Nabi. Pernah ketemu tapi tidak beriman kayak Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat. Pernah bertemu tapi disuruh bukan beriman kayak Abu Lahab. Itu tidak termasuk sahabat. Tapi bertemu dan dia beriman kayak Abu Bakar, itu namanya sahabat Nabi Muhammad. Kayak Umar bin Khattab bertemu dan beriman, itu namanya sahabat Nabi Muhammad. Begitupun sahabat-sahabat yang lain. Maka kita mendoakan mereka juga mendapat rahmat dan sahabat. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, maka yang bisa kita simpulkan daripada pertemuan malam ini, yang pertama kita ini selalu dituntut untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena semua puji itu milik Allah. Yang bikin manusia ini bahagia, senang dan sebagainya itu karena mata, karena karunia Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memuji Allah, kita tidak mampu kalau menghitung satu persatu. Karena keistimewaan dan kelebihan Allah itu tidak bisa dihitung. Karena Allah Maha Agung, Maha Sempurna, maka kita hanya memuji sesuai dengan keagungan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rahmat, tambahan rahmat semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi Muhammad. Dengan pembacaan salawat itu membawa kita ini mendapatkan rahmat dari Allah. Begitupun keluarga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga teman dan sahabat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang keempat, kita ingin menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian juga sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Dengan ucapan ini mengharapkan kita selalu damai, sejahtera dan selamat, keluarga dan juga sahabat kita. Kemudian yang keenam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling baik karena tidak pernah berbuat dosa. Dan juga yang disebut keluarga yaitu adalah famili Nabi Muhammad, terutama anak dan istri atau keturunan yang dari Bani Hashim. Kemudian juga sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga ibu-ibu dan para santri dan bapak-bapak dan para ustaz oleh Allah diberikan hidayah, diberikan maunah, bisa kita bersama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga menjadi makhluk yang baik, walaupun tidak seperti Nabi Muhammad, paling tidak kita berusaha mendekati kebaikan Nabi Muhammad. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, yaitu nanti kita hidayah dikarang oleh
Imam Ghazali pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.